Aaron Siegel lebih dikenal oleh anggota organisasi sebagai O5-1 turun ke jurang lokasi Deep Well. Dia keluar dari lift dan mengintip ke pemindai optik untuk membuka kunci pintu yang diperkuat. Di dalam ruangan ada gugus tugas taktis Tau 5, Samsara. Aaron Siegel mengacu pada klon cyborg abadi ini yang diciptakan dari daging dewa mati sebagai tangan kanan merahnya. Misi Anda adalah untuk melenyapkan pengkhianat O5-4 dan untuk menemukan pemberontak yang telah membunuh anggota Dewan Overseer. Para cyborg berdiri dengan penuh perhatian. Sekarang, Aaron Siegel berteriak. Para prajurit tangan kanan merah berbaris keluar pintu untuk memulai misi mereka. Aaron Siegel berhenti sejenak dan kemudian membanting tinjunya ke dinding dengan frustasi. Dia telah kehilangan 9 Overseer dari Calvin Lucien dan tim Kill Squad-nya. Mereka entah bagaimana telah mengatasi rintangan setiap kali dan mengeliminasi setiap Overseer yang mereka lacak. Seharusnya tidak berakhir seperti ini. Aaron Siegel bersumpah untuk membunuh mereka semua. Calvin Lucien sementara itu duduk di chat pribadi bersama Adam dan Olivia. Dia baru saja menutup telepon setelah percakapan dengan O5-4. Overseer yang dikenal sebagai duta besar ingin menyerah pada pemberontak. Ada kemungkinan besar ini jebakan, tapi Calvin memutuskan untuk bertemu dengan duta besar. Calvin menurunkan Adam dan Olivia di markas pemberontak. Mereka masih belum sepenuhnya pulih dari misi sebelumnya dengan O5-5 yang dikenal sebagai Blackbird. Sebelum pergi, Calvin bertemu dengan agen pemberontak bernama Sylvester Sloan yang akan bergabung dengannya sebagai pendukung. Calvin mengucapkan selamat tinggal pada Adam dan Olivia, lalu pergi bersama Sloan untuk menemui duta besar di Afrika Selatan. Setelah mendarat di Bandara Johannesburg, Calvin dan Sloan turun dan dibawa ke ruang konferensi di mana duta besar duduk menunggu mereka. Calvin dan Sloan duduk di seberang O5-4 untuk membahas penyerahan dirinya. Dewan berantakan, kata duta besar. Semuanya berantakan. Saya ingin menawarkan layanan dan informasi saya kepada pemberontak dengan imbalan perlindungan dari O5-1. Dia telah kehilangan akal sehatnya. Calvin menyetujui persyaratan dan bersiap untuk diekstraksi. Tapi saat mereka bangun dari meja, terdengar suara tembakan dari ujung lorong. Mata duta besar terbuka lebar karena ketakutan. Sudah terlambat, bisiknya. Calvin dan Sloan meraih duta besar yang membeku ketakutan dan keluar dari ruang konferensi. Mereka berjalan menuju pesawat mereka, tapi tembakan senjata semakin dekat. Calvin melihat dari balik bahunya untuk melihat Samsara mengejar mereka melalui terminal. Calvin mendorong duta besar di belakang meja saat peluru melesat di atas kepala. Calvin dan Sloan balas menembak, tapi mereka tampaknya tidak memperlambat pembunuh. Calvin dan Sloan menarik duta besar untuk berdiri dan mereka menerobos pintu darurat ke aspal yang terbakar matahari di mana mereka berlari kencang ke pesawat. Dari belakang mereka, sebuah peluru menembus dada Sloan. Tangan kanan merah telah menyusul, tapi Calvin terus menyeret duta besar menuju pesawat. Mereka hampir sampai. Tiba-tiba, suara anak metalik menggelegar melalui speaker eksternal bandara. Suara anak itu berkata, "Saya ingin Calvin Lucien hidup. Aku punya urusan yang harus diselesaikan dengannya." Tentara tangan kanan merah menjegal Calvin dan duta besar ke tanah ketika mereka hanya beberapa meter dari pesawat. "Bunuh pengkhianat itu," kata suara anak itu, dan Calvin hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat duta besar dibunuh dengan kejam. Salah satu agen berbalik ke arah Calvin dan meninju wajah Calvin menyebabkan dia pingsan. Calvin terbangun di ruangan gelap. Dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Satu-satunya cahaya di ruangan itu berasal dari layar di dinding. Di tengah layar ada segel organisasi SCP yang berputar berwarna merah. Suara dari seorang pembicara berbicara. "Halo Calvin Lucien, nama saya The Kid. Saya adalah Overseer ketiga. Anda telah membunuh semua teman saya, dan sekarang saya akan membunuh semua teman Anda." Pintu kamar terbuka, Calvin bersandar di ambang pintu. Ada lorong panjang yang remang-remang. Kid memerintahkannya untuk lanjut sehingga mereka dapat bertemu muka. Saat Calvin berjalan, suara Kid bergema di lorong. "Dulu pernah ada O5-3. Dia membangun mesin yang luar biasa, bahkan yang bisa melihat ke masa depan. Namun sayang baginya, dia tidak memiliki hasrat yang dibutuhkan untuk menjadi Overseer. Saat itulah saya lahir. Saya dipilih oleh Overseer lain untuk memotong sumsum tulang belakang saya dengan cara yang memberi saya kemampuan mata yang melihat. Saya sekarang menonton semuanya sepanjang waktu. Saya memiliki penalaran yang sempurna, keadaan yang sempurna, dan pemahaman yang sempurna." Calvin sampai ke ujung koridor yang membuka ke sebuah ruangan besar. Terikat di tengah ruangan adalah Olivia dan Adam. Calvin berlari ke teman-temannya dan berjongkok di samping mereka. Sebuah setelan mekanik berdiri di atas platform menatap Calvin, Olivia, dan Adam. Calvin menyadari Kid mestinya ada di dalam. "Aku sekarang menghukum kalian semua sampai mati," kata setelan mekanik saat tangan kanan merah melangkah keluar dari bayang-bayang dan perlahan berjalan menuju anggota Kill Squad yang tersisa. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan Black Queen muncul. "Berhenti! Apa yang sedang kamu lakukan?" jerit Kid. Black Queen memberi Calvin tongkat dan gulungan interdimensional yang dia gunakan untuk mengalahkan Blackbird. Calvin melemparkan tongkatnya. Dari sobekan di udara muncul makhluk besar multi senjata yang dikenal sebagai Malidra Magiwan. Tangan kanan merah menyerang monster dengan mencoba memaksanya kembali ke dimensinya. Tapi monster itu terlalu kuat. Ini meraih klon cyborg dan menarik mereka melalui sobekan
realitas. Saat samsara melawan Mali Drama Giwan, Calvin membebaskan Olivia dan Adam. Mereka berlari ke pintu, tapi saat mereka melarikan diri, salah satu dinding terbuka dan muncul turret. Pistol menembak dan peluru mengenai Olivia langsung di kepala, membunuhnya seketika. "Tidak!" teriak Calvin. Tapi sebelum Calvin bisa mendorong Adam keluar, peluru kedua dari turret bersarang di punggung Adam. Calvin dan Adam meluncur di lantai. The Kid dengan setelan mekaniknya melompat turun dari platform di atas. "Saya akan membunuh Anda sekarang, Calvin Lucian," katanya dengan suara mekanis. Ada kilatan cahaya lain. Calvin melihat di depannya saat tombak orang yang tidak percaya muncul di depan matanya. Calvin meraih tombak dan memasukkannya ke dalam tubuh mesin The Kid. Itu dengan mudah menembus baju besi dan menjepitnya ke dinding. Calvin berjalan ke exoskeleton dan merobek lapisan luar, memperlihatkan tangki penuh cairan. Di dalamnya mengapung janin manusia yang cacat. Saat Calvin akhirnya melihat wujud asli The Kid, dia mendengar suara tawa mekanis yang mengejek. Calvin memecahkan kaca dan meremukan The Kid dengan tangan kosong. Saat Calvin berbalik dari tubuh robot The Kid yang sekarang sunyi, ruangan mulai bergetar. Puing-puing runtuh dari atas. Calvin membantu Adam berdiri dan meletakkan tubuh Olivia yang tak bernyawa di bahunya. Apa yang tersisa dari Kill Squad keluar dari sarang The Kid. Di luar lokasi organisasi tempat mereka ditahan, Calvin membantu Adam untuk berbaring di tanah sebelum dengan lembut meletakkan tubuh Olivia di sebelahnya. Adam meringis saat darah mengalir dari luka di punggungnya. Calvin merogoh sakunya dan mengeluarkan botol air dari air mancur awet muda. Hanya ada beberapa tetes yang tersisa yang dia tuangkan ke dalam mulut Adam. Adam menatap Calvin, air mata memenuhi matanya. Dia berbisik, "Aku mencintaimu," sebelum dia pingsan karena rasa sakit. Luka di punggungnya mulai sembuh seketika dan Calvin memanggil tim evakuasi pemberontak untuk datang menjemput Adam. Dengan Adam aman, Calvin menjemput Olivia dan berjalan sendirian menuju truk di tempat parkir di luar lokasi organisasi. Dia harus menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Dia akan membunuh dua overseer terakhir atau dia akan mati mencoba. O5 Strip 1, Aaron Siegel, tiba di tempat pertemuan Sungai Tigris dan Efrat Taman Eden. Dia dalam hiruk pikuk karena pembunuhan semua overseer lain selain dirinya sendiri dan orang Nazaret dan tidak ada yang akan menghentikannya. Saat dia mendekati gerbang ke Taman Eden, dia dihentikan oleh penjaga taman, entitas anomali besar dan kuat dengan pedang menyala. Tapi Aaron Siegel tidak punya waktu atau kesabaran untuk apapun yang menghalangi jalannya, bahkan sesuatu yang sekuat penjaga gerbang. Penjaga mengayunkan pedang yang terbakar ke arah Aaron yang berguling menyingkir dan dalam sekejap mengeluarkan jangkar realitas Scranton. Dia membanting jangkar ke tanah yang menyebabkan dunia berkilauan dan beriak di sekelilingnya. Dia menyaksikan api dari pedang penjaga gerbang tampaknya menyerap kembali ke dalam tubuhnya sebelum menyusut untuk terlipat ke dalam dirinya sendiri sampai yang tersisa hanyalah kerangka hangus. Dengan penjaga dikalahkan, Aaron berlari ke taman. Dia mencari O5 Strip 2 di taman tapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Dia akhirnya datang ke pohon kehidupan dan di sanalah dia menemukannya. Berbaring di dasar pohon di genangan darah adalah The Nazarene. Dia telah mengambil nyawanya sendiri. Ini adalah kekuatan anomalinya. Dia telah mati berkali-kali sebelumnya, namun kematian selalu menyelamatkannya dan membawanya kembali. Tapi entah kenapa, dia tahu kali ini sudah final. Aaron berlutut dan berteriak frustasi. Dengan semua kekuatan yang dimiliki Aaron Siegel, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia duduk di sebelah tubuh Nazarene selama berjam-jam, berharap dia akan bangun atau dia akan menemukan bahwa ini semua adalah mimpi. Setelah duduk di samping tubuh dinginnya selama beberapa waktu, dia melihat sesuatu di tangan putih bersaljunya. Ini catatan. Di dalamnya, The Nazarene menjelaskan bahwa dialah yang memberikan botol-botol dari air mancur kepada Calvin Lucian dan bahwa dialah yang membuat tombak itu muncul di hadapannya yang dia gunakan untuk membunuh The Kid. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia mati berkali-kali dan kematian selalu membawanya kembali, setiap kali dia merasa semakin tidak menyukai dirinya sendiri, semakin tidak seperti Dr. Sophia Light. Dia berharap bahwa mungkin jika semuanya berakhir seperti ini, itu akan memberi Aaron kesempatan untuk pergi dan menjalani kehidupan yang mungkin bisa mereka miliki bersama. Tapi dia tahu jauh di lubuk hati bahwa nasib Aaron adalah bertemu Calvin dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Aaron Siegel berteriak marah, memegang catatan di tangannya. Dia mencoba memanggil kematian, tapi tidak ada yang datang. Aaron Siegel sendirian, dia berdiri dan berjalan lebih dalam ke taman. Dia berjalan sampai dia mencapai tempat di mana bahkan cahaya Tuhan tidak mencapainya. Di tanah terpencil ini, terdapat kawah di mana Lucifer, bintang fajar, telah jatuh. Di tengah kawah terletak pedang Lucifer. Aaron Siegel turun ke dalam lubang dan mengambil pedang. Dia berbalik dan keluar dari Taman Eden. Aaron Siegel hanya memiliki satu misi dalam hidup sekarang, untuk membunuh Calvin Lucian. Calvin membaca entry terakhir jurnal. Di dalamnya penulis mengingatkan bahwa meskipun dia berharap informasi yang terkandung dalam jurnal bermanfaat, dia berharap pembaca tidak mencoba menggunakannya. Kata-kata yang tertulis di halaman terakhir adalah, informasi ini hanya akan membawa Anda ke akhir yang menghancurkan. Calvin menutup jurnal dan melihat ke struktur di depannya. Dia telah berhasil mencapai lokasi 01. Dia telah meninggalkan tubuh Olivia di sebuah gua di dekatnya, berjanji padanya bahwa dia akan memperbaikinya. Dia sekarang berjalan ke pintu besar dan meletakkan tangannya di atas kayu yang diikat. Pintu-pintu perlahan terbuka. Calvin berhenti sejenak dan melihat ke belakang pada matahari terbenam. Dia memasuki lokasi 01 di mana dia tahu
tahu O5-1 berada, di mana Aaron Siegel menunggu. Di dalam aula utama, Kelvin melihat sebuah pintu raksasa berbentuk segel organisasi SCP dengan penggambaran artistik dari SCP tertentu yang secara naluriah dia tahu istimewa dalam beberapa hal. Berdiri di sebelah ambang pintu adalah seorang pria setinggi 2 meter dengan setelan futuristik. Kelvin mendekati dan bertanya siapa pria raksasa ini. Dia menjawab bahwa namanya adalah Purpose, tangan kanan merah. Dia adalah penjaga O5-1 dan tidak ada yang boleh memasuki tempat suci sampai dia kembali. Dia tidak ada di sini? Tanya Kelvin. Tidak, Purpose menjawab. Dia ada, dan dengan itu dia menyingkir dan membiarkan Kelvin melewati ambang pintu. Pintu masuk mengarah ke sebuah ruangan besar di mana layar di dinding menyala, menggambarkan saat-saat dari perjalanan Kelvin, mendokumentasikan seluruh pencariannya. Apakah dia memegang kendali sama sekali, atau apakah ini semua pengaturan untuk membawanya ke saat ini? Saat dia berjalan ke depan, dia akhirnya melihatnya. Duduk di meja di tengah ruangan adalah Aaron Siegel. Kamu O5-1? Kelvin bertanya. Aaron, pria itu menjawab. Namaku Haru. Kelvin bertanya tentang lokasi overseer kedua, orang Nazaret itu, tapi O5-1 tidak menjawab. Tanpa membutuhkan informasi lebih lanjut, Kelvin mengeluarkan pistol dan dalam sekejap melepaskan 5 tembakan. Peluru berhenti di udara beberapa inci dari Aaron sebelum larut dalam kilatan cahaya. Kelvin seharusnya tahu itu tidak akan semudah itu. Sambil memegang senjatanya, ayo selesaikan. Kelvin menarik tombak orang yang tidak percaya itu dari punggungnya, tapi satu-satunya tanggapan Aaron adalah tertawa. Kamu bahkan tidak tahu mengapa kamu ada di sini, kata Aaron. Kelvin menjawab, saya di sini untuk membunuhmu karena ketika saya melakukannya, saya membunuh organisasi, dan ketika kamu pergi, alam semesta akhirnya bisa sembuh. Kamu seperti aku, Kelvin Lucien. Kita berdua adalah pria yang didorong oleh keyakinan kita sendiri, terlepas dari hasilnya. Sepertinya takdir telah mempertemukan kita. Sekarang, keyakinan Anda akan dipatahkan atau Anda akan mati, kata Aaron Siegel. Dia kemudian menarik pedang api Lucifer dan menerjangnya. Saat kedua pria itu bentrok satu sama lain, senjata supernatural mereka mulai menghancurkan ruangan di sekitar mereka. Perabotan hancur, layar video dilenyapkan, dan api menyebar ke seluruh dinding. Aaron membuat Kelvin kehilangan keseimbangan dan mengenakan pedang menyala ke perut Kelvin. Kelvin meluncur mundur dari benturan, membungkuk karena rasa sakit di bagian tengah tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Aaron Siegel berlari ke arahnya dengan pedang menyala tinggi di udara. Kelvin mengangkat tombak dari lututnya, dia bersandar dan meluncurkannya ke arah Aaron Siegel. Tombak itu memasuki dada overseer terakhir. Kekuatan dari lemparannya menjepitnya ke dinding. Aaron Siegel menjatuhkan pedang Lucifer. Itu hancur saat menyentuh tanah. Dia mencengkeram batang tombak yang menonjol dari tulang dada dengan kedua tangan. O5-1 menatap Kelvin tidak percaya. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Ini tidak pernah tentang overseer, kata Aaron Siegel memuntahkan darah di setiap kata. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih buruk. Kelvin berjalan perlahan menuju Aaron Siegel. Dia berhenti tepat di depan musuh terakhirnya. Ini adalah cara itu berakhir, kata Kelvin. Aaron Siegel berhasil membisikkan satu kata terakhir, Sofia, sebelum tubuhnya akhirnya lemas. Kelvin berbalik untuk melihat Purpose berdiri di belakangnya. Dia sudah mati, kata Kelvin, setengah untuk Purpose dan setengah untuk dirinya sendiri. Aku membunuhnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Purpose apa yang sebenarnya dia ingin ketahui. Ada ruangan di fasilitas ini di mana seseorang bisa membongkar organisasi, kan? Bawa aku ke sana. Tanpa ragu-ragu, Purpose membawa Kelvin kembali ke ruangan dengan penggambaran SCP penting. Di sana, Purpose membuka pintu lift tapi menghentikan Kelvin sebelum dia bisa masuk. Saya berkewajiban untuk memberitahu Anda, Purpose berkata, bahwa begitu Anda masuk ke dalam lift ini, tidak ada jalan untuk kembali. Hanya ada satu keputusan yang harus dibuat dan itu bukan keputusan yang bisa dibatalkan. Aku tahu, jawab Kelvin. Sudah waktunya. Sebelum langkah masuk, pintu lift terbuka untuk mengungkapkan ruangan yang penuh dengan rak buku dan jendela besar yang menawarkan pemandangan indah matahari terbenam di balik pegunungan. Di dinding, ada lebih banyak monitor yang menggambarkan cara dia membunuh semua overseer dan di tengah ruangan ada meja besar dengan komputer. Kelvin duduk di meja dan komputer menjadi hidup. Komputer memintanya untuk memindai sidik jarinya yang diterimanya. Dia masuk. Layar komputer menampilkan banyak lokasi di seluruh planet ini dan dia dengan cepat mengenali bahwa itu semua adalah lokasi organisasi SCP. Kemudian dia melihat satu-satunya pilihan yang diberikan komputer kepadanya, hancurkan. Kelvin mengulurkan jaringnya, ini dia. Begitu dia menekan tombol ini, organisasi SCP tidak akan ada lagi. Jaringnya hanya bermilimeter dari tombol ketika telepon berdering. Kelvin bahkan tidak menyadari bahwa ada telepon di atas meja. Kelvin menatapnya sejenak lalu mengangkatnya. Halo, dia berkata. Suara di seberang sana menjawab. Halo, Kelvin Lucien. Nama saya administrator. Saya telah mengikuti pekerjaan Anda dalam beberapa waktu sekarang dan saya harus mengatakan saya terkesan. Saya baru saja diberitahu bahwa Anda telah menyelesaikan misi Anda. Selamat. Apa yang kamu bicarakan? Kelvin bertanya. Tolong dengarkan, kata suara di seberang. Pria yang baru saja Anda bunuh pernah berada di posisi yang sama persis dengan Anda sekarang. Memang itu sudah lama sekali. Tapi Aaron Siegel awalnya mencoba untuk menghancurkan organisasi itu sampai saya memikirkan dia sebaliknya. Dan sekarang seperti
Aaron Siegel, Anda akan menjadi kepala organisasi yang baru. Persetan? Aku tidak akan, teriak Kelvin. Aku bisa menutup telepon, pergi sekarang dan selesai dengan semua ini. Kamu bisa, lanjut administrator. Tapi jika tidak ada yang bertanggung jawab atas organisasi SCP, jutaan orang akan mati jika bukan miliaran. Dan kemudian tidak ada yang akan berada di sana untuk mengatur apa yang terjadi setelahnya. Ada keheningan dari Kelvin. Itulah yang saya pikirkan, kata administrator. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda, Kelvin Lucien, atau haruskah saya mengatakan O5 strip 1? Lalu telepon terputus.